Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah kajian kitab Al-Qaidah Al-Asasiyah fi Ulumul Quran Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimallahu taala yang kami hormati. Seperti biasa, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan begitu banyak nikmatnya pada kita, nikmat zahir maupun batin. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan semuanya umatnya, dan semuanya kita kelak semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pertemuan yang lalu kita telah membaca tentang akhir ayat yang turun dan khilaf para ulama tentang masalah itu. Kemudian kita juga telah membaca tentang asbabun nuzul, ya, dan juga manfaat guna mengetahuinya. Kemudian juga ada beberapa ayat itu yang turunnya bukan hanya sekali, beberapa kali juga, dan mengapa sebab-sebabnya. Kemudian berlanjut setelah itu kita telah membaca tentang para hufadzul Quran atau para sahabat yang menghafalkan Al-Quran. Dikatakan begitu banyak para sahabat yang menghafalkan Al-Quran dan para perawi-perawi Al-Quran. Di antaranya tidak banyak, namun yang di antaranya yang masyhur, kemarin dikatakan bahwasannya yang masyhur para sahabat yang meriwayatkan Al-Quran adalah ada 7, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Ibnu Mas'ud, Abu Darda, Abu Musa al-Asy'ari, Ubay bin Ka'ab, dan kemudian dari mereka lah para tabi'in mengambil Al-Quran. Kemudian dari tabi'in tersebarlah Al-Quran ini di seluruh penjuru Islam. Kemudian para ulama, ya, di dalam pertemuan yang lalu mengelompokkan ada yang namanya a'immatul qiraat, yaitu para imam yang masyhur, yang ahli di dalam qiraat. Ahli dalam qiraat itu adalah ahli di dalam ragam qiraat yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para perawi sebetulnya itu banyak yang mengambil dari tabi'in, yang tabi'in mengambil dari sahabat-sahabat tadi, ya. Kemudian dari tabi'in itu banyak para penghafalnya. Namun kemudian mengerucut hal itu kepada mereka-mereka yang telah mulazamah lama ataupun yang banyak para ulama itu mengambil ilmu darinya. Di antaranya di dalam masa Islam, para a'immah al-qurra itu yang terkenal adalah ada 7, yaitu Imam Nafi', kemudian Ibnu Katsir, Abu Amr, kemudian Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, dan terakhir dari Imam Al-Kisai. Dari 7 tersebut kemudian terkenal tiap perawi ini mempunyai jalur masing-masing, yaitu mempunyai thariq masing-masing. Yaitu dari Nafi' itu yang terkenal adalah Imam Qalun dan Warsh. Kemudian Ibnu Katsir yang terkenal adalah Imam Qumbul dan Al-Bazzi. Kemudian Ibnu Amr itu yang terkenal adalah Ad-Duri dan As-Susi. Ibnu Amir di antaranya perawinya
atau toriknya adalah Hisham dan juga bin Dakwan. Dan Imam Asim yang terkenal adalah Abu Bakar bin Ayyash dan juga Hafiz. Dan Imam Hamzah yang terkenal adalah Khalaf dan Khalad, yang beliau dari Sulaim dari Hamzah. Sedangkan Imam Kisai yang terkenal adalah perawi dari beliau atau torik dari beliau adalah Ad-Duri dan juga Abul Haris. Kemudian berkembang dari lisan ke lisan itu, kemudian pada akhirnya para ulama mengumpulkan yaitu qiraat-qiraat yang ada atau yang terkenal dengan jam'ul qiraat. Yang pertama kali yang mengumpulkan seperti yang dijelaskan di dalam pertemuan yang lalu adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, kemudian teruskan Ahmad bin Jubair Al-Kufi, Ismail bin Ishaq Al-Maliki, dan seterusnya. Dan kemudian sampailah pada Ibnul Jazari, ya, yang beliau mengumpulkan yaitu kitab-kitab tentang tabaqat dari para hufadz Islam setelah Imam Adz-Dzahabi. Pada pertemuan pada saat ini kita akan membaca tentang anwa'ul qiraat bihasabi tsubut. Tentang ragam qiraat menurut as-tsubut, menurut validitasnya. Dan juga kuantitas dari para perawi-perawinya atau para torik-toriknya. I'lam anal qiraat anwa, ketahuilah bahwasannya al-qiraat yaitu bacaan itu adalah macam-macam. Al-awwalu al-mutawatir. Ada namanya bacaan itu mutawatir. Wa huwa ma naqalu jam'un la yumkinu tawatu'uhu ma'al kadzib, yaitu qiraat atau riwayat dari Al-Qur'an yang dinukil oleh orang yang banyak yang tidak mungkin orang-orang tersebut sepakat untuk bohong. An mitslihim, banyak dari satu generasi ila muntahahu, sampai generasi yang setelahnya itu juga banyak lagi, kemudian banyak lagi, tambah banyak lagi, nah, sampai terakhir sampai pada masa kodifikasi. Ini sudah terus banyak. Wa ghalibul qiraat kadzalik, dan semuanya qiraat-qiraat yang mutawatir itu adalah demikian. Yang kedua, ada namanya al-qiraat al-masyhur. Wa huwa ma sahha sanaduhu wa lam yablugh darajat tawatur, yaitu yang sahih sanadnya tetapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Kalau mutawatir sahih banyak, sanadnya sahih banyak. Tapi kalau masyhur sahih banyak tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Ma sahha sanadu wa lam yablugh darajat tawatur. Wa wafaqa al-qawaid al-arabiyyah walau biwajhin. Dan bacaan yang masyhur itu adalah yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, walau dari satu sisi saja atau dari satu sudut, tapi sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Wa wafaqa ahadal masahib Utsmaniyah wal ihtimalan, dan juga sesuai dengan Rasm Utsmani, mushaf Utsmani, meskipun hanya ihtimal, dimungkinkan. Washtuhira indal qura, dan para ahli qiraat itu sudah masyhur dengan bacaan itu, tetapi belum sampai pada tingkat mutawatir. Walam ya'udduhu minal ghalati wala minasyududi, dan para huffaz Al-Quran atau para qurra tadi, para ahli qiraat menganggapnya ini bukan salah dan tidak syadz bacaan ini.
Wa yuqra'u bi, ya kemudian juga dibacakan juga ala ma dzakara Ibnu Jauzi seperti yang telah disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Jadi para qurra itu juga membacakan ataupun memperkenalkan yang masyhur juga seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Jauzi. Wa mithaluhu talafat at-turuq fi naqlihi anis sab'a. Di antaranya yang termasuk masyhur itu adalah riwayat yang masih diperselisihkan tentang masalah toriknya, makhtalafat turuq fi naqlihi anis sab'a, yaitu para toriknya itu masih terjadi perbedaan pendapat. Bukan terjadi perbedaan di antara toriknya di dalam menukil apa yang diambil dari para imam as-sab'ah. Farawahu ba'dur ruwah anhum duna ba'd. Kemudian sebagian dari para murid-murid dari para imam qiraat itu menukil bacaan tersebut, tapi sebagian tidak menukil. Nah, beda dengan yang mutawatir. Mutawatir itu semuanya tahu jam'un an jam'in. Tapi ini dijelaskan yang masyhur itu tapi tidak semuanya. Wa amsilatu dzalika katsirah, contohnya banyak sekali. Wa min ashhari ma sunifa fi dzalika at-taisir lid-dani. Dan yang paling terkenal karangan yang menjelaskan tentang masalah bacaan-bacaan yang masyhur itu adalah terdapat dalam kitab At-Taisir karangan Imam Ad-Dani. Begitu juga di dalam Qasidah Asy-Syatibi dan juga dalam kitab Awa'iyatin Nashr fil Qira'at al-Ashr. Kemudian dalam kitab At-Taqrib wa Taqribin Nashr kilauma Ibnu Jauzi, dua kitab tersebut yaitu Awa'iyatun Nashri fil Qira'atil Ashri dan Taqribun Nashr itu adalah karangan Imam Al-Jauzi. Ini bisa dirujuk di sana yaitu bacaan-bacaan mana yang dikatakan bacaan yang masyhur. Kemudian masih kembali di dalam ragam tentang kuantitas atau jumlah para perawi atau para mereka yang menyampaikan bacaan itu, di antara jenisnya ada jenis al-ahad. Kalau tadi ada al-mutawatir, diriwayatkan oleh orang banyak sekali dan kemudian tidak mungkin mereka sepakat untuk bohong, kemudian di bawahnya juga gitu banyak lagi dan terus banyak lagi, namanya mutawatir. Yang kedua, diriwayatkan tidak sampai pada derajat mutawatir. Ya beberapa orang ya kemudian punya murid, yang muridnya itu tidak semuanya tahu, sebagian diajarkan, ya sebagian tidak sampai pada mereka, tapi banyak. Tak satu. Ada riwayat namanya al-ahad, ya, yaitu riwayat qiraat namanya al-ahad. Wa huwa ma sahha sanaduhu, yaitu bacaan yang secara sanad itu sahih, wa khalafa ahadal masahif al-Utsmaniyah wal Arabiyah, tetapi menyelisihi salah satu dari mushaf al-Utsmaniyah atau kaidah-kaidah bahasa Arab. Awalam yashtahir al-istihara, awalam yashtahir ataupun belum sampai terkenal al-istihara al-madhkur, sebagaimana kemasyhuran yang telah lewat, yaitu dari jenis yang mutawatir ataupun jenis yang masyhur. Wala yuqra'u bihi, dan tidak dibaca, ya, tidak disampaikan dengan qiraat yang ahad ini. Di dalam kitab Qawaidul Asasiyah, Abu Profesor Dr. As-Said Muhammad bin Ali Maliki melanjutkan wa qad aqada At-Tirmidzi fi jami'ihi, dan telah menyebutkan Imam Tirmidzi telah menyebutkan, ya, di fi jami'i, di dalam kitab jami'nya, Jami' At-Tirmidzi. Wal Hakim, dan Imam Hakim juga menyebutkan fi Mustadrakih, di dalam kitab Mustadraknya. Lidzalika, di dalam masalah bacaan ahad ini baban, satu bab yang tersendiri. Akhraja fihi syai'an katsiran sahih al-isnad. Mereka berdua, yaitu Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya, begitu juga Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, ini menyebutkan banyak sekali
yaitu riwayat-riwayat yang sahih tetapi tidak mutawatir dan tidak masyhur. Min dzalika di antaranya dari riwayat tersebut ma akhrajahul Hakim min tariqi Asim al-Jahdari, yaitu riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Hasim dari Tariq Asim al-Jahdari. An Abi Bakrata, dari sahabat Abi Bakrata. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a, pernah baca muttaqiina ala rafarifi muttaqiina ala rafarifa khudrin wa abqariyyin hisan. Muttaqiina ala rafarifa khudrin wa abqariyyin hisan. Lupa. Muttaqiina ala rafarifi khudrin wa abqariyyin hisan. Di sini dijelaskan cara bacanya itu beda. Kalau yang masyhur, kalau yang mutawatir ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Tapi dijamakkan muttaqiina ala rafarifa khudrin wa abqariyyin hisan. Maaf, yaitu muttaqiina ala rafarifa khudrin wa abqariyyin hisan. Yang mutawatir muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Tapi bacaan ahad di sini riwayat Imam Hakim dari Tariq Asim al-Jahdari diriwayatkan menurut beliau adalah riwayat yang sahih. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu baca muttaqiina ala rafarifa khudrin wa abqariyyin hisan. Wah, beda. Nah, ini bukan untuk dibaca, artinya bukan untuk sebagai bacaan yang dianggap sebagai Al-Quran yang berpahala tiap hurufnya adalah 10, tapi dianggap sebagai riwayat yang ahad. Riwayat yang ahad. Kemudian juga wa akhraja min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dari riwayat Abu Hurairah juga pernah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an menurut Abu Hurairah. Tapi ini riwayatnya tidak masyhur, juga tidak mutawatir, riwayatnya ahad. Secara hadis dikatakan kalau ahad adalah ma sahha sanaduhu, sanadnya sah, tetapi menyelisihi salah satu mushaf Utsmani, ya, dan juga menyelisihi kaidah bahasa Arab. Bacaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang katanya Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah membaca fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nah, ya ma'ruf fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kan qurrati tapi qurrati a'yun. Wa akhraja an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah dan Abbas, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum bi fathil fa, dengan fathanya fa, anfasikum. Ini riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW pernah membaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum dengan fathah fa-nya, anfasikum. Wa akhraja an Aisyah radhiyallahu taala anha annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a. Juga disebutkan hadis dari Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW pernah membaca faruhun wa raihanun. Loh, faruhun. Yang bacanya faruhun wa raihan. Faruhun wa raihan. Kalau yang
Mutawatir farauhun wa raihan. Ini bidhammir ra'i dengan dhammanya ra. Faruhun wa raihan. Faruhun wa raihan. Ya ma'ruf atau yang mutawatir ya yang mutawatir adalah farauhun wa raihan. Tapi Siti Aisyah meriwayatkan faruhun wa raihan. Yang jenis yang keempat adalah ada namanya bacaan itu, ini bacaan yang syadz. Kalau tadi ada mutawatir, ada masyhur, kemudian ada ahad, ada bacaan syadz. Wa huwa ma lam yasih sanaduhu, yaitu riwayat qiraat yang belum sampai pada derajat sahih dari sisi sanadnya. Wa fihi kutubun mu'allafah, dalam masalah riwayat yang syadz ini banyak sekali dikarang kitab-kitab yang menjelaskan masalah ini. Min dzalika di antaranya qiraatu malaka yaumaddin. Baca malaka yaumaddin. Yang ma'ruf maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Riwayat syadz ada yang membaca malaka yaumaddin bi sighatil madhi, malaka ya, kemudian wa nasbi yauma wa iyyaka yu'badu lil maf'ul, dengan nasabnya yauma, malaka yaumaddin, yang ma'ruf maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, tapi di sini baca malaka yaumaddin. Begitu juga iyyaka yu'badu bibina'il lil maf'ul. Ya, bukan iyyaka na'budu. Masya Allah. Al-Khamis, ada riwayat yang kelima, itu adalah al-maudhu, yaitu penisbatannya adalah maudhu atau palsu. Ka qiraatil Khuzai, seperti qiraatnya al-Khuzai. Tsumma hunaka naun sadis, kemudian ada jenis yang keenam, yaitu yushbihul mudraj, mirip dengan hadis mudraj. Apa hadis mudraj? Yaitu sisipan. Ya, sisipan min anwa'il hadis, termasuk dari jenis hadis. Apa itu? Wa huwa mazida fil qiraati ala wajhi tafsir, sesuatu yang lebih dari qiraat yang mutawatir, tetapi dari sisi dia itu menafsiri, dari tafsirnya. Seperti apa contohnya? Ka qiraati Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti bacaan Sa'ad bin Abi Waqqas, walahu akhun au ukhtun tambahan min ummin. Nah, ini tambahan min ummin inilah yang menjadi masalah, bahwasannya itu sebetulnya adalah jenis tafsiran dari bacaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhrajaha Sa'id bin Mansur, riwayat ini disebutkan oleh Sa'id bin Mansur. Wa qira'atu Ibnu Abbas, dan bacaan Ibnu Abbas juga, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Ada tambahan min rabbikum fi mawasimil hajj. Akhrajaha Tirmidzi, ini disebutkan oleh akhrajaha Al-Bukhari, ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Ibnu Abbas ada riwayat, yaitu laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Ada tambahan fi mawasimil hajj, pada musim haji. Begitu juga contohnya, yaitu seperti mudraj ini atau sisipan ini adalah qiraatu Ibnu Zubair, bacaan dari Ibnu Zubair. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yasta'inuna billahi 'ala ma asabahum. Ada tambahan wa yasta'inuna billahi 'ala ma asabahum. Bacaan Ibnu Zubair begitu. Yang mutawatir adalah
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Di situ selesai. Ya, tidak ada tambahan wa yasta'inuna billahi 'ala ma asabahum. Tidak ada. Makanya dikatakan ini termasuk jenis yang keenam, yaitu semacam idraj, ya, semacam sisipan ataupun penafsiran. Qala Amr, fama adri akanat qira'atuhu am fassar. Amr mengatakan, saya enggak tahu apakah itu adalah termasuk qiraatnya, apakah beliau itu lagi menafsiri. Ya, semacam tadi itu bacaan Sa'id bin Abi Waqqas ada tambahan walau akhun au ukhtun bin ummin, itu qiraatnya Sa'ad bin Abi Waqqas atau memang itu tafsirannya. Atau saat Ibnu Abbas membaca laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, kemudian ditambahi fi mawasimil hajj, apakah itu qiraatnya atau memang itu tafsir, beliau lagi menafsir atau menjelaskan. Begitu juga ketika Ibnu Zubair membaca wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yasta'inuna billahi 'ala ma asabahum. Tambahan wa yasta'inuna billahi 'ala ma asabahum, itu qiraatnya Ibnu Zubair atau itu tafsirnya. Kata Amr begitu. Fama adri akanat qiraatu am fassar. Akhrajahu Sa'id bin Mansur wa akhrajahu al-Ambari wa jazama bi annahu tafsir. Tadi disebutkan oleh keterangan barusan dari Amr ini adalah disebutkan oleh Sa'id bin Mansur dan juga disebutkan juga oleh Imam Ambari, dan Imam Ambari mengatakan jelas ini adalah tafsir dari mereka. Wa akhraja 'anil Hasan annahu kana yaqra. Kemudian diriwayatkan dari Hasan bahwasannya beliau membaca wa im minkum illa wariduha wal wurudud dukhul. Wa im minkum illa wariduha wal wurudud dukhul. Nah, ini yang asli yang mutawatir, wa im minkum illa wariduha, tidak ada wal wurudud dukhul, tapi Imam Al-Hasan ya ini membacanya ada tambahan wal wurud ad-dukhul. Qala al-Ambari, Imam Ambari mengatakan qauluhu al-wurud ad-dukhul tafsiru min al-Hasan liman al-wurud, yaitu tafsir dari Imam Hasan ya untuk arti daripada al-wurud, ya illa wariduha li makna al-wurud. Wa ghalata fihi ba'dur ruwah, sebagian para perawi salah di dalam meriwayatkan fa alhaqahu bi mushafihi, kemudian mereka ini menulis atau menempelkan di dalam mushaf mereka, dalam mushafnya sebagian perawi. Fa dhanna man jaa ba'dahu, maka generasi setelahnya ini menyangka annahu minal ayah, bahwasanya itu termasuk ayat. Wa huwa laisa kadzalik, dan itu sebetulnya adalah bukan begitu. Bal huwa tafsirun, tetapi sebenarnya adalah itu penafsiran dari mereka itu para sahabat. Inilah kita tahu sekarang bahwasannya dari segi kuantitas ya di dalam validitasnya itu ternyata beragam. Ada namanya bacaan Al-Qur'an yang mutawatir, ada bacaan yang masyhur, ada bacaan yang ahad, ada bacaan yang syadz, ada juga bacaan yang maudhu', palsu, ada juga yang semacam begini, yaitu semacam hadis mudraj, yaitu sisipan-sisipan atau penafsiran. Ini yang harus diketahui bagi mereka yang membaca Al-Quran dan menyelami di dalam tafsir Al-Quran, harus mengetahui tentang derajat-derajat tadi. Derajat mutawatir itu apa dalam bacaan, kemudian yang masyhur itu apa, kemudian yang ahad itu apa, ya, kemudian bacaan yang syadz itu apa, ya, kemudian maudhu itu apa, kemudian ada yang semacam
yang mudraj. Hadirin hadirat jamaah kajian kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumul Quran yang kami hormati. Di sini dilanjutkan ada namanya at-tanbihat muhimmah. Beberapa perkara yang harus diperhatikan. At-tanbihul awal, perhatian yang pertama adalah al-muradu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf wal harfu bi ma'nal wajh. Bahwasannya Al-Qur'an itu diturunkan 7 huruf. Apa maksudnya? Yakni ya wal harf, di sini yang namanya harf bi makna al-wajh, yaitu artinya al-wajh. Berarti ala sab'ati aujuhin, berarti innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin, sesungguhnya Quran itu diturunkan ya di atas 7 huruf ya. Apa maksudnya? Adalah sab'atu aujuhin. Al-Quran diturunkan itu sebanyak ya 7 wajah. Annal Quran unzila ala hadis sab'ah. Bahwasannya Quran ini diturunkan pada 7 wajah. Bihaitsu la tatajawazu wujuhul ikhtilaf fil ada'il lafzil wahid sab'ata aujuhin. Yaitu kira-kira tidak sampai melebihi di dalam wajah perbedaan di dalam ada al-lafaz, yaitu menyampaikan lafaznya tidak lebih dari 7 sisi tadi. Nah, 7 wajah tadi. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah at-tamyiz tsani qala Makki. Imam Makki mengatakan man dhanna anna qira'ata ula'il qurra kanafi'in wa 'asimin hiyal ahrufi sab'al allati fil hadis faqad ghalatan 'azima. Barang siapa yang menyangka menurut Imam Makki bahwasanya qiraat mereka para qurra semacam Imam Nafi', Imam 'Asim ya itu adalah al-ahruf as-sab'ah, itu adalah termasuk yang dimaksud dari huruf as-sab'ah allati fil hadis, yang disebutkan dalam hadis faqad ghalatan 'aziman. Dia telah sangat salah ketika menafsir begitu. Yaitu yang namanya qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis bahwasanya Quran itu diturunkan pada sab'atu ahruf, 7 huruf. Itu adalah ya udah qiraat Nafi, qiraat Asim sampai 7 itu. Ini pemahaman yang tidak benar. Ya dikatakan faqad ghalatan 'aziman. Dia telah menyangka ataupun telah salah di dalam memahaminya dengan salah yang sangat. Qala wa yalzamu min hadza anna ma kharaja an qiraati haula'i sab'a mimma thabata al-a'immah wa ghairihim. Maka melazimkan dari perkataan dari Makki tadi bahwasannya apa yang keluar dari bacaan ulama ataupun ke para perawi yang 7 tadi itu mimma sabatan a'immah, dari apa yang telah sebut dari para a'immah wa ghairihim, tetapi wa wafaqa khattal mushaf, tetapi sama dengan khatnya mushaf, alla yakunu qur'anan, dan itu bukan Quran. Ini juga wa hadza ghalatun 'azim, ini salah juga. Nah, kalau tidak seperti yang 7 itu juga, yang seperti sebut dari para imam juga bukan Quran, ya bukan begitu juga ya. Ini yang masyhur, ini yang mutawatir yang 7 itu. Wasabu fil iktisar ala sab'ah, sebab ya ketika para ulama hanya meringkas pada 7 bacaan itu, ma'ana fi a'immatil qurra man huwa mithluhum hifdhan wa fadlan wa 'aziman, bahwasanya bahkan meskipun banyak sekali para imam dari ahli qiraat itu orang yang sama keilmuannya dengan mereka yang 7 itu, ya dalam masalah hafalan, keutamaan dan juga ilmunya. Huwa an-narwa anil a'immah kanu katsiran jiddan, yaitu bahwasannya para perawi dari para imam yang 7 itu banyak sekali.
Falamma taqassaratil himam, ketika himmah ataupun semangat tidak lagi seperti yang awal-awal, sudah mulai kurang, iktasaru mimma yufafiqu khattal mushafil Utsmani, maka mereka meringkas saja apa-apa yang sesuai dengan khat Rasul Utsmani atau mushaf Utsmani. Ala ma yazulu hifdhuhu, ya, terhadap apa yang mudah dihafal. Wa tanzabitul qira'atu bihi, yang bisa dan bisa diteliti, ya, yang mudah diteliti untuk diteliti di dalam pembacaannya. Fa nadharu ila man ishtahara min athiqati wal amanah, maka mereka melirik ataupun melihat pada orang yang masyhur dengan kesikohannya. Orang ini dapat dipercaya. Kemudian wal amanah, dan keamanannya. Amanat orang ini. Wa tulul umur, dan yang umur yang panjang-panjang, fi mulazamatil qiraah, di dalam di dalam mulazamah dia, di dalam qiraah ini dia selalu mulazamah, ya, berkhidmat terus di dalam Al-Qur'an ini atau di dalam bacaannya. Wal ittifaq al-akhdhi anhu, dan sudah sepakat para ulama bahwasannya orang tersebut atau imam tersebut ma'ruf, yaitu boleh diambil ilmunya. Fa'afradu min kulli misrin imaman wahidan, maka para ulama ahli qiraat kemudian memilih pada tiap kota itu paling tidak ada seorang imam yang paling ditokohkan. Walam yatruku ma'adzalika naqla makana alaihi ghairu haula, tetapi mereka juga artinya tidak meninggalkan begitu juga untuk menukil dari selain mereka. Tetap mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang alim, ya, selain para perawi yang telah disebutkan tadi. Ala ghairi haula'i min al-aimmatil qiraat wal qira'a bihi. Mereka mengambil juga ilmu-ilmu menukil dari riwayat-riwayat dari selain imam yang 7 itu, tapi wal qira'ah bihi, dan tidak dibaca. Qiraat Ya'qub, seperti bacaan Ya'qub wa Abi Ja'far wa Syaibah wa ghairihim, seperti bacaan Ya'qub, Abi Ja'far dan Syaibah dan lain-lainnya. Wa asahul qiraati sanadan. Kemudian para ulama mulai meneliti. Yang paling sahih dari sisi sanad adalah, ya, selain mutawatir, ya, kemudian dari sisi sanad adalah Nafi' dan Asim. Ini diklarifikasi begitu. Wa afsahuha, namun yang paling fasih dari bacaan-bacaan qiraat adalah Abu Amr wal Kisai, adalah bacaan Abu Amr dan Imam Al-Kisai. Wa'lam, ketahuilah annal kharij anis sab'ah masyhura ala qismain. Oleh karenanya dari sini kita harus mengetahui, dikatakan ketahuilah bahwasannya yang keluar dari bacaan 7 yang masyhur dari imam yang 7 itu paling tidak ada 2 bagian. Al-qismul awal, bagian yang pertama, ma yukhalifu rasmal mushaf. Yang pertama adalah riwayat yang tidak sesuai dengan rasm mushaf Utsmani. Fa hadza la syakka fi annahu la tajuzu qira'atuhu. Ini sudah yakin ataupun tidak ragu lagi bahwasannya kalau ada bacaan yang tidak sesuai dengan rasm Utsmani, maka enggak boleh dibaca. Ya. Artinya apa? Tidak boleh diniatkan sebagai Al-Qur'an. Boleh dibaca di mana? La fi sholati wa la fi ghairiha. Tidak dalam sholat maupun di dalam bacaan-bacaan yang lainnya. Tapi untuk diketahui sebagai sebuah hadis, ya monggo-monggo aja. Wa minhu ma la yukhalifu rasmal mushaf. Dan diantaranya dari bagian yang pertama ini adalah sesuatu yang tidak menyelisih dari rasm mushaf Utsmani. Tetapi walam tushtahar al-qira'atu bihi, atau walam tashtahir qira'atu bihi, tetapi tidak masyhur bacaannya. Wa inna ma warada min turuqin gharibah la ya'ulu 'alaiha. Tetapi bacaan tadi, ya, sampai ataupun disebutkan dari torik yang asing, yang gharib, la ya'ulu 'alaiha, yang tidak bisa dipakai sebagai pegangan. Wa hadza yadhharul man'u min al-qira'ati bihi aidan. Ini juga dilarang untuk membacanya. Nah, ini dilarang untuk membacanya. Kalau tadi dikatakan bahwasanya yang keluar dari qiraat 7 itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak sama dengan rasm Utsmani. Ini yang tidak boleh dibaca, ya. Ada
Bagian yang kedua, masytuhira anil a'immati hadza sya'an al-qira'atu bihi qadiman wa hadisan. Yaitu riwayat yang masyhur dari para a'immah ahli qiraat, ya, hadza sya'an al-qira'at bihi, yang mereka telah membacakannya dan kemudian menyampaikannya pada umat qadiman wa hadisan, baik pada masa yang lalu awal-awal Islam maupun masa-masa yang baru, yang sekarangan. Fa hadza la wajha lil man'i, maka riwayat ini tidak ada larangan sama sekali. Wa min dzalika, di antaranya adalah qiraatu Ya'qub wa ghairuhu, di antaranya bacaan Imam Ya'qub maupun qiraatu Ya'qub wa ghairihi, yaitu bacaan Imam Ya'qub dan selain Ya'qub. Ada peringatan yang ketiga, at-tambihu tsalis. Ada biikhtilafil qiraat yadharul ikhtilaf fil ahkam. Dengan perbedaan bacaan yang masyhur, bacaan yang mutawatir atau yang masyhur juga, ini akan terjadi khilaf, ya, akan terlihat khilaf ataupun perbedaan di dalam hukum-hukum. Walihada, oleh karenanya dari perbedaan qiraat ini, ya, banal fuqaha'u naqdha wudu'il malmus wa adamuhu. Ya. Walihada, oleh karenanya para fuqaha ahli hukum berlandasan dari perbedaan qiraat ini, ada mengatakan yaitu batalnya wudunya orang yang disentuh. Ada juga yang berpendapat yang disentuh enggak batal. Ala ikhtilafil qiraat, berdasarkan pada perbedaan qiraat. Di dalam qiraat yang mana? Fi lamastum aw lamastum. Pada bacaan aw lamastumun nisa atau aw lamastumun nisa. Nah, ini. Bacaannya itu lamastumun nisa atau lamastumun nisa. Wa jawazu wad'il haid indal inqita'i qabla al-ghusli wa adamihi, dan bolehnya menggauli seorang istri yang haidnya telah berhenti tetapi belum mandi, apakah boleh apakah tidak. Alal ikhtilafi fi yadhhuruna bitakhfif wa yatahharuna bitasydid. Ini mereka berdasarkan pada perbedaan bacaan, perbedaan qiraat. Ada yang bacakan hatta yadhhurna, ya, bitakhfif. Ada baca, ya, wa yatatahhar, dan ada yang baca hatta yatatahharuna. Hatta yatahharuna, dengan adanya tasydid. Dari sinilah nantinya perbedaan para ulama di dalam mengambil hukum ataupun menyampaikan hukum menurut apa yang mereka yakini yang paling benar. Nah, ini yang harus diketahui. Kenapa sampai terjadi perbedaan pendapat? Kadang-kadang itu para ahli fikih itu sama, ya, rujukannya sama mutawatir, qiraannya sama muwatir semuanya an Rasulullah SAW, dari Jibril kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perbedaan terjadi di dalam cara memahami Al-Quran atau cara memahami hasil hukum dari itu. Mereka beristihad, terkadang diantaranya adalah perbedaan pendapat itu yaitu dipicu dari adanya perbedaan qiraat. Nah, seperti tadi kita telah jelas bahwasanya orang yang disentuh itu batal apa tidak, apa yang nyentuh. Nah, ini perbedaan dari au lamastum au lamastum bacaannya. Kemudian orang yang sudah selesai haid, tapi ada wanita yang selesai haid. Nah, wanita yang halal, apakah boleh berhubungan dengannya padahal dia belum mandi? Khilaf para ulama. Dari mana khilaf itu? Dipicu dari cara qiraat hatta yatahurna atau hatta yatahharuna. Dari tasydid ini kemudian perbedaan pendapat. Satu harus sampai suci, benar-benar suci dengan mandi. Yang lain mengatakan yang penting sudah berhenti haidnya maka sudah boleh digauli.
kaifiyatul qiraat, insyaallah tentang pembacaan atau cara al-qiraat ini insyaallah kita baca pada pertemuan datang. Namun yang harus kita ketahui bahwasannya dari ringkasan tadi kita mengetahui bahwasannya bacaan yang ada tentang Al-Quran itu ada beragam, ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada yang ahad, ada yang syadz, kemudian ada yang maudhu atau palsu, ada juga yang modelnya adalah sebagai tafsiran atau al-mudraj. Semoga apa yang kita kaji pada saat ini bermanfaat. Semoga kita dan keluarga kita termasuk ahli Al-Quran. Kita semoga semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Quran sehingga kita masuk surga, yaitu bi ghairi hisab, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.